kerangka embrio itu kan tersusun dari kartilago jenis hialin ya, yang bagian luarnya itu dibungkus oleh perikondrium. Nah, pusat osifikasi yang pertama atau pusat osifikasi primer itu terbentuk di bagian diafisis dari tulang panjang ya, atau di bagian tengahnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kartilago itu tersusun dari sel-sel tulang rawan yang disebut sebagai kondrosit ya. Ingat ya, kondrosit. Nah, kondrosit itu akan mengalami proses yang namanya proliferasi atau perbanyakan. Nah, jadi kondrosit itu kan sel. Dia akan mengalami pembelahan sel secara terus-menerus sehingga jumlahnya semakin banyak dan sel-selnya semakin membesar ya. Nah, selanjutnya di bagian lapisan perikondrium ya, bagian luar itu kan banyak sekali pembuluh darah ya. Pembuluh darah seperti konsep di osifikasi intramembran ya, dia akan menghantarkan matriks non-organik ya, sehingga untuk kondrosit yang paling tua itu akan dikelilingi oleh matriks ya, dan menyebabkan proses kalsifikasi atau pengapuran ya, sehingga matriks kartilago itu akan mengeras ya, dan otomatis karena kartilago itu tidak mempunyai pembuluh darah atau avaskuler, jadi tidak ada nutrisi karena nutrisinya itu kan diperoleh dari proses difusi, padahal matriks di luarnya itu sudah mengeras ya. Nah, sehingga menyebabkan sel-sel tulang rawan atau kondrosit itu akan mati. Nah, pada saat kondrosit mati ini akan dibersihkan oleh osteoklas ya. Jadi osteoklas itu fungsinya untuk menghancurkan tulang ya dan membersihkan tulang. Nah, rongga-rongga yang tadinya terisi oleh kondrosit itu kan sudah kosong ya karena sudah dibersihkan oleh osteoklas, dan nantinya akan diisi oleh osteoblas. Nah, sebenarnya osteoklas sama osteoblas itu dari mana? Ya dari pembuluh darah ya, karena pembuluh darah itu nanti akan menetrasi atau masuk ke dalam kartilago ya. Nah, dengan demikian terbentuklah pusat osifikasi primer yang berada di bagian diafisis. Nah, selanjutnya osteoblas akan mensekresikan matriks organik di sekitar tulang rawan yang hancur. Nah, osteoblas sendiri juga nanti akan terkubur dalam matriks non-organik ya yang berasal dari pembuluh darah, tetapi osteoblas itu tidak mati karena membentuk saluran kanalikuli ya untuk transport nutrisi antar sel. Nah, osteoblas yang terendam dalam matriks non-organik itu disebut sebagai osteosit ya, yang sudah tidak bisa lagi mensekresikan matriks organik tapi berfungsi untuk pertukaran kalsium antara tulang dengan darah. Nah, untuk perikondrium yang mengelilingi diafisis itu juga berubah menjadi periosteum ya. Nah, selanjutnya zona osifikasi dari endokondral ini akan meluas sampai menuju ke arah epifisis. Setelah kelahiran, pusat osifikasi sekunder itu kan terjadi pada kartilago epifisis di kedua ujung tulang. Namun beberapa tulang rawan itu tidak digantikan oleh tulang keras. Contohnya misalkan pada kartilago persendian dan juga kartilago cakram epifisis ya. Nah, mengapa kalian itu bisa tumbuh tinggi ya? Karena tulang itu bisa mengalami pertumbuhan panjang oleh aktivitas kondrosit yang ada di cakram epifisis atau di lempeng epifisis ya. Tapi semakin bertambahnya umur, misalkan sampai umur 25 tahun, pada saat proses pertumbuhan tulang itu terhenti, diafisis dan epifisis itu akan menyatu sehingga tidak memungkinkan lagi adanya pertumbuhan panjang dari tulang.